PC Him Paudi beserta seluruh pengurus, kemudian yang saya hormati Ibu Penasehat Him Paudi Kecamatan Cikembar, yang saya hormati Ketua Komite TP Sudirman beserta seluruh orang tua murid, yang saya hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenan dan limpahan rahmatnya. Alhamdulillah syukurillah pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri kegiatan Pekan Apresiasi Seni TP PAUD Sudirman untuk tahun pelajaran 2023-2024. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah syukurillah pada hari ini saya ucapkan selamat kepada seluruh keluarga besar SPS TP Sudirman yang hari ini bisa menyelenggarakan kegiatan Pekan Apresiasi Akhir Tahun Pelajaran, di mana kegiatan ini merupakan suatu kegiatan momen penting yang dinanti-nantikan oleh seluruh orang tua dan juga anak-anak, yang nanti insya Allah akan ditampilkan berbagai kreasi, berbagai kemampuan yang telah dimiliki oleh anak-anak kita selama kegiatan pembelajaran 2023-2024. Saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada semuanya. Terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang kaitannya dengan pendidikan, mungkin tidak kenal maka tidak akan sayang. Saya akan terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi sebagai penilik PAUD Kecamatan Cikembar yang bertugas sebagai pengendali mutu, sebagai pembina dan pembimbing lembaga PAUD non formal yang ada di Kecamatan Cikembar. Alhamdulillah saya bertugas di Kecamatan Cikembar ini sejak tahun 2016 ya. Dan insya Allah mungkin sesuai dengan SK masa kerja saya setelah 2 tahun lagi, mudah-mudahan Allah memberikan usia yang panjang bagi saya dan bisa senantiasa menghidmati lembaga-lembaga PAUD yang ada di Kecamatan Cikembar ini. Ya, adapun asli saya Pak itu dari Kecamatan Parakan Salak. Untuk sampai ke sini tadi saya berangkat jam 7 kurang. Ya perjalanan karena di jalan juga banyak yang sama sekitar perjalanan 2 jam ya Pak ke sini. Tapi insya Allah alhamdulillah bisa hadir pada hari ini di tengah Bapak dan Ibu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan titipkan kepada Bapak Ibu semua, terutama yang berkaitan dengan pendidikan ya. Sampai tahun ini pemerintah Kabupaten Sukabumi itu untuk anak usia dini ya. Usia dini itu usia 0 sampai 8 tahun. Anak usia dini yang masuk ke lembaga pendidikan PAUD di Kabupaten Sukabumi itu belum mencapai 50%. Jadi masih di bawah 50%. Artinya banyak anak-anak kita yang berusia PAUD yaitu sekitar 3 sampai 6 tahun yang belum dimasukkan ke lembaga PAUD ya. Jadi mungkin yang pertama saya inginkan permohonan kepada seluruh orang tua dan juga yang hadir pada hari ini, mohon disampaikan kepada keluarga, kepada tetangga, kepada saudara, apabila memiliki anak usia 3 sampai 6 tahun ya mohon dimasukkan terlebih dahulu ke lembaga PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar atau MI. Nah, karena ada hal penting yang perlu kita stimulasi di anak kita ya. Jadi bukan hanya kita akan sebelum masuk SD itu bukan hanya anak harus pandai membaca dan menulis saja. Jadi bapak-bapak jangan hanya merasa bangga date disakolkeun ka PAUD memeh asup ka SD geus tiasa maca cenanya sok anu kitu tos tiasa nyerat, padahal bukan itu yang terpenting ya. Membaca dan menulis hanya salah satu poin yang akan kita kembangkan, dan itu pun kalau untuk anak usia PAUD
baru pengenalan saja. Jadi belum diharuskan anak usia PAUD yang mau keluar, yang masuk SD itu harus bisa baca, harus bisa ngitung. Nah, ada 6 pondasi dasar yang harus kita stimulasi ke anak supaya ketika pondasi itu sudah kokoh, sudah kuat, maka anak akan memasuki pendidikan lebih lanjut merasa siap, sudah siap ya. Seperti halnya kita akan membangun sebuah rumah, bila pondasinya kokoh, dibuat di bawahnya pakai cakar ayam dengan batu bata yang kuat, insya Allah rumah yang akan kita bangun pun walaupun misalnya rumah itu bertingkat, itu akan kuat, tidak akan cepat roboh. Nah, begitu juga dengan anak kita, ketika pondasinya sudah kita bangun kuat, kita stimulasi semaksimal mungkin, insya Allah dalam perkembangan zaman yang bagaimanapun anak akan bisa menghadapinya. Nah, apa saja perkembangan yang harus kita stimulasi yang menjadi pondasi dasar bagi anak kita, dan ini dikenalkan di PAUD ya, tidak dikenalkan di lembaga lain. Yang pertama, pengenalan sejak dini agama dan budi pekerti ya. Jadi merupakan hal yang utama. Seorang anak mulai dari awal bahkan diajarkan ketika anak lahir pun, ketika anak dilahirkan, orang tuanya harus membekali dulu dengan agama, yaitu dengan apa Bu? Ketika anak dilahirkan, anak kita langsung diperdengarkan suara azan dan iqomah. Berarti itu pondasi yang utama. Nah, begitu pula kelanjutannya pun, kita mulai dengan anak PAUD dikenalkan mengenai pondasi agama yang terpenting. Nah, minimal anak nanti ketika keluar dari PAUD mengenal siapa yang menciptakannya, apa saja ciptaan-ciptaan Tuhan yang perlu kita kenali ya. Ada manusia, ada tumbuhan, ada binatang, dan ada makhluk yang lainnya. Nah, itu harus dikenalkan kepada anak. Juga kita dikenalkan kepada anak dasar-dasar kita ada di dunia ini ya. Sebab Allah menciptakan manusia itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah itu hanya untuk beribadah. Tentu saja sarana beribadah itu ada. Nah, yang pertama kita kenalkan kepada anak siapa yang mengajak sebagai penunjuk kita, yaitu kita mempunyai seorang nabi, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau menunjukkan ajaran-ajarannya. Yang terpenting yang kita kenalkan, yang pertama di PAUD dikenalkan bagaimana anak belajar sholat ya. Mulai dari dilatih anak belajar wudhu, dilatih tata cara wudhu, dilatih gerakan-gerakan sholat, dilatih bacaan sholat. Nah, walaupun tidak secara pasif anak keluar dari PAUD bisa sholat ya, rutin sholat, tetapi itu sudah dilatihkan. Nah, dan apa yang dilatihkan di sekolah itu harus ditindaklanjuti oleh orang tua di rumah ya. Sebab pendidikan di PAUD ini tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan berhasil dengan optimal apabila tidak dilaksanakan bersama-sama dengan orang tua di rumah. Nah, makanya sangat penting kemitraan orang tua dengan guru di PAUD ini mutlak harus ya. Artinya apa yang diajarkan di sekolah dilaksanakan juga di rumah. Nah, ketika kami di sekolah melatihkan anak mulai belajar tata cara sholat, mulai belajar bacaan-bacaan sholat. Nah, di rumah pun orang tua harus membiasakan anak untuk melaksanakan sholat. Jadi ketika orang tuanya mau sholat, diajak anaknya, yuk kita sholat, kita wudhu dulu. Dilatihkan, dimantapkan oleh orang tuanya di rumah cara-cara berwudhu, doa-doa berwudhu, termasuk juga anak diajak sholat. Janten upami ibu nana tepan murang kalina tong sina kamana-mana, jangan dibiasakan diajak sholat. Walaupun segitu ada geni tara bener, Bu. Biarkan anak belajar melihat gerakan kita sholat, mungkin mendengarkan ya. Lama-lama anak akan terbiasa. Dan membiasakan itu nanti akan akan membekas sampai ke dewasa. Jadi dimanapun anak berada, dengan siapapun dia tinggal, kalau anak sudah terbiasa melaksanakan sholat, dia tidak akan meninggalkannya tanpa diperintah oleh orang tua pun. Kemudian ibadah yang lainnya di PAUD dikenalkan hafalan-hafalan doa pendek, hafalan-hafalan surat. Kemudian dilatihkan budi pekerti,
bagaimana dia harus bertutur kata yang baik, bagaimana dia harus bersikap sopan terhadap orang tua, bagaimana dia harus bersikap ramah dengan teman-temannya. Kemudian juga pondasi yang kedua, dilatihkan dia cara bersosialisasi. Nah, mungkin kalau di rumah, apalagi yang tidak punya saudara, hanya sendiri. Tapi di sekolah dia banyak teman-temannya. Nah, di sekolah dilatih bagaimana dia mau berbagi dengan teman-temannya, mau saling menolong dengan teman-temannya. Ketika belajar untuk menggosok gigi, mencuci tangan, mau belajar antri. Nah, dan sikap itu akan membekas sampai dewasa. Ya. Ketika anak sudah mau berbagi, sudah mau menolong orang lain, insya Allah dia ketika nanti dia dewasa, dia tidak akan ingin menang sendiri, tidak akan mementingkan diri sendiri, ya. Sebab kan kebanyakan sekarang banyaknya orang mementingkan diri sendiri, ya. Misalnya seperti di perusahaan banyak orang yang korupsi. Mengapa korupsi? Karena memang mementingkan diri sendiri, ya, tidak ingat kepada orang lain. Nah, kita harapkan dengan penanaman pondasi di PAUD, semua sikap-sikap itu akan hilang. Jadi anak akan terbiasa bertoleransi dengan orang lain, membantu orang lain, mau menolong orang lain. Kemudian anak dilatihkan untuk memiliki sikap yang baik, tidak egois, tidak mau sendiri, ya, mau menolong. Ya. Kemudian juga dilatihkan dia mau membantu dirinya sendiri, ya, mau melaksanakan atau memelihara kesehatan dirinya sendiri. Misalnya anak dilatih mencuci tangan sendiri, dilatih makan sendiri, ya. Mungkin di PAUD ibu-ibu sering guru menyuruh besok bawa botra makan bersama di sekolah. Nah, ketika makan bersama dilatihkan bagaimana anak cara makan, bagaimana doa sebelum makan. Nah, di rumah pun harus dibiasakan. Kita ibu-ibu ulah rumus ada murang kali teh masih alit, badai berangkat sekolah misalnya masih kena dihuapan ku ibu, terasa dihuapan. Nah, itu tidak akan melatih kemandirian. Jadi ketika anak sudah bisa makan sendiri, biarkan anak dilatih atau berlatih makan sendiri. Walaupun seribu tak ada gening balepotan, rumah rame, misalnya rame teh, tidak apa-apa bu. Kita latihkan bagaimana cara makan yang baik. Setelah selesai makan itu piringnya harus dikemanakan, harus bagaimana. Nah, itu kebiasaan yang dilaksanakan di sekolah, mohon ditindaklanjuti juga di rumah. Nah, kita mengajarkan anak kita untuk bersikap kasih sayang, untuk bersikap lembut, bertutur kata yang baik. Dan kami pun meminta kepada guru, ketika anak melakukan kesalahan, jangan sekali-kali anak dibentak, ya, sehingga tidak akan menyambung. Pami lampu tema seur kawat-kawat nama tapi ning teu hurung boh lamna da teu nyambung. Nah, ya, pami sun kapugur maning pami murang kali sering disentak, disengur, cenah si eta mah budak teh tinggal kalongeun da mineng dicarekan. Nah, itu artinya karena memang sinapnya sudah putus, tidak nyambung, ya. Makanya saya harapkan kepada ibu-ibu, mohon bersabar mendidik anak-anak kita. Karena memang anak itu punya sifat kadang-kadang membandel, kadang-kadang ego sendiri, tidak mau menurut. Tapi bagaimana kita bersikap melayani mereka dengan ramah, dengan penuh kasih sayang, supaya mereka itu menjadi pribadi-pribadi yang baik. Mohon tidak dibentak, tidak dijewer, dan tidak dimarahi. Carilah cara supaya mereka itu mau mengerjakan apa yang kita laksanakan, tetapi dengan penuh kasih sayang. Kemudian juga di PAUD dilatih fisik motoriknya. Mungkin ketika di PAUD ibu-ibu sering melihat murang kali dengan main ayun-ayunan main sosorodotan, lulumpatan. Kadang-kadang misalnya teh naik tatanggaan di narapia misalnya. Itu semata-mata bukan hanya main, ya, tetapi melatih kemampuan otot anak, otot kaki, otot tangan, ya, otot paha dan sebagainya. Jadi semua kegiatan permainan yang dilaksanakan di PAUD itu ada maknanya untuk pembelajaran anak. Di sekolah anak mungkin belajar mencoret-coret, menggunting, merobek, meremas, ya. Itu pun untuk melatih kemampuan motorik halus anak supaya motoriknya menjadi kuat, ya. Dan itu semata-mata untuk pengembangan kemampuan anak. Nah, dan juga di sekolah PAUD pun dilatihkan numerasi dan literasi, dilatihkan membaca dan menulis, tetapi tidak langsung drill menulis,
Misalnya sok ayeuna huruf A serat sahalaman, coba etang hiji tambah hiji diserat, tidak seperti itu. Tapi mengajarkan membaca, menulis dan berhitung melalui berbagai alat, ya, melalui berbagai bentuk kegiatan. Nah, semua yang ada di lingkungan ini, baik daun-daunan, kemudian hewan, pohon-pohonan, semuanya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan belajar anak. Ya. Minimal di sekolah ini anak harus tahu ini pohon apa, bagaimana bentuk buahnya, bagaimana ketika buahnya sedang mentah itu warnanya apa, sudah masak warnanya apa. Itu berarti anak dikenalkan berbagai bentuk, warna, kemudian berbagai kasar, halus dan sebagainya. Dan itu semata-mata untuk melatih kemampuan anak. Ya. Jadi jangan mengatakan ketika kita lihat di PAUD, di PAUD dengan ulin, begini wiraha diajar nama gitu. Justru sambil belajar sambil main itulah kita menerapkan pembelajaran. Ya. Dan kami mengharapkan kepada Bapak dan Ibu, target bisa membaca dan menulis ketika keluar PAUD itu tidak jadi target. Bahkan sekarang sudah 2 tahun ini pemerintah sudah menerapkan pendidikan anak usia dini itu usianya 0 sampai 8 tahun. Jadi anak kelas 1, kelas 2 SD pun masih masuk anak usia dini. Jadi belum boleh dilatihkan langsung di drill membaca menulis, tapi harus menguatkan fondasi yang dari PAUD. Ya. Pemerintah ada 3 target yang utama bagi sekolah dasar. Yang pertama, ketika anak mulai masuk ke SD tidak boleh ada tes calistung. Yang kedua, harus menerapkan PPDB, pengenalan dasar selama 2 minggu. Nah, jadi anak selama 2 minggu belum diajar dulu, dikenalkan lingkungannya, dikenalkan guru-gurunya, dikenalkan teman, dikenalkan alat apa yang ada di sekolah PAUD ini, dikenalkan selama 2 minggu. Ya, itu. Dan yang ketiganya yang harus dilaksanakan di SD adalah menanamkan pondasi yang 6 pondasi tadi yang sudah dibangun di SD, di PAUD. Ya. Jadi jangan sampai begitu anak keluar dari PAUD, hari di PAUD nama resep main sekolah, tapi ketika SD siun, pusing, dah kudu langsung nyerat. Nah itu sekarang ditiadakan ya. Jadi ya Bapak Ibu jangan merasa takut, jangan merasa khawatir ketika keluar dari PAUD belum bisa baca nulis, karena memang itu target. Tapi kalau memang ada anak sudah bisa membaca, mengenal huruf, angka, itu adalah bonus karena kemampuan anak bisa mengenali ya. Karena kami pun mengajarkan itu memakai angka. Misalnya contoh, kita akan mengajarkan binatang ayam. Di bawahnya ditulis huruf A, Y, A, M. Nah, anak lama-lama akan mengenal huruf dan angka secara sendirinya. Tapi tidak boleh di drill langsung belajar membaca dan berhitung. Ya. Nah itu mungkin amanat yang ini saya sampaikan kepada orang tua. Dan yang terakhir juga saya sampaikan, ucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh Dewan Guru yang sampai hari ini sudah membimbing putra-putri kita dengan penuh semangat, dengan penuh kasih sayang, tanpa lelah dan tanpa merasa bosan. Walaupun sampai saat ini pemerintah belum bisa memberikan penghargaan yang layak, belum bisa memberikan gaji yang layak bagi mereka. Ya. Saat ini pemerintah baru bisa memberikan stimulan hanya 100.000 Pak sebulannya. Ya, kalau dilihat dengan UMR itu masih sangat jauh ya. Tapi mereka tidak pernah bosan, tidak pernah mengeluh dan tidak pernah berhenti untuk mengajar putra-putri kita ya. Semoga amal-amal mereka mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa diterapkan, ditindaklanjuti dan dilaksanakan bersama.